Salam. Hari ini saya membagikan firman Tuhan, tuntunan buat gereja kita, ya, yang luar biasa seperti biasanya, yang berjudul bersyukur mendahului mujizat dan kebaikan Tuhan, ya. Bersyukur mendahului mujizat dan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau mengajak saudara untuk memahami tentang bagaimana itu bersyukur. Saya membagikan sesuatu yang saudara kita mungkin sudah pernah dengar, dan saya hari ini mempertebal, memperkaya cerita-cerita peristiwa yang terjadi di Alkitab yang menjadi dasar bagi kita bagaimana caranya untuk bersyukur. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya ada dua kuncinya di dalam memahami tentang kasih karunia Tuhan adalah yang pertama, sadari, ketahui apa yang Tuhan lakukan untuk hidupmu. Ya. Ketahui itu semuanya, apa yang sudah Dia kerjakan. Kemudian yang kedua, sadari identitasmu di dalam Tuhan. Sadari siapa dirimu di dalam Tuhan. Nah, ketika kita menemukan semuanya ini, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatunya akan kita bisa lalui dengan begitu mulus. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah, kita tidak akan menjadi orang yang patah semangat. Kita tidak akan melihat suatu peristiwa keadaan itu menekan, membebani hidup kita, karena kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Karena kita tahu siapa diri kita. Kita adalah anak kesayangan Bapa, kita adalah orang yang diberkati, ya. Bahkan kalau saudara baca dalam Galatia 3 ayat 8-9 itu, Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang yang mutlak untuk diberkati. Ya, coba kita buka sedikit sebentar, ya. Saya ajak saudara untuk membuka Galatia pasal 8-9 terjemahan EPYH-nya. Ya, sudah. Oke. Ya, di bawahnya saudara perhatikan mulai dan demikian. Coba perhatikan. Ya, sama-sama kita baca 1 2 3. Dan demikianlah halnya semua yang percaya pada Kristus menerima berkat yang sama seperti yang diterima oleh Abraham. Oke. Coba saudara perhatikan. Dan demikianlah halnya. Saudara bisa baca di atasnya. Saya hanya menekankan karena ini ayat yang betul-betul merema bagi saya. Dikatakan semua yang percaya kepada Kristus menerima berkat. Perhatikan, berkat yang sama, the same blessing, ya, seperti yang diterima oleh Abraham. Jadi kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara temukan firman Tuhan untuk Abraham, janji berkat untuk Abraham, firman Tuhan mengatakan itu juga berkat untukmu. Itu juga berkat untuk kita. Sehingga saya menyimpulkan dalam sebuah rema pengertian saya bahwa berkat itu mutlak kita terima. Menjadi orang yang diberkati itu adalah menjadi memang bagian hidup kita. Sehingga kutuk itu bukan sesuatu yang kita terima. Kita tidak lagi terima kutuk. Kutuk sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak menyadari, atau pertama tidak sadar, kemudian kita tidak sabar, ya, untuk menantikan janji itu, seolah-olah ketika lama terjadi kita pikir bahwa Tuhan, kenapa Kau tidak berkati saya? Kenapa tidak terjadi dalam kehidupan saya seperti apa yang Kau ucapkan? Bahkan di dalam kesembuhan sakit yang kita alami, mungkin kita sering kali bertanya kepada Tuhan, kenapa begitu lama sakit ini saya alami? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Bapak Ibu, tenang saja, ya. Itu pasti terjadi kesembuhan. Amin. Kesembuhan itu pasti terjadi, mutlak engkau alami. Ya, sabar saja, tunggu saja. Ya, saya juga mengalami hal-hal di mana saya pernah mengalami sakit yang begitu lama. Ya, dan hari ini sudah sembuh. 25 tahun saya mengalaminya. Saya kena GERD, asam lambung. Sekarang saya sudah sembuh total. Coba saudara bayangkan, lama, ya, terjadi. Tapi itu terjadi. Ya. Kalau ada sesuatu terjadi dalam tubuhmu hari ini yang kau alami, ya, yakin dan percaya, itu pasti persembuhan pasti terjadi. Tetapi jangan beriman konyol, ya. Kita beriman percaya bahwa kita adalah anak Abraham, kita adalah keturunan Abraham, menerima janji Tuhan, tapi ada satu bagian yang seperti yang saya katakan, ada hukum prinsip tabur tuai yang tidak bisa kita abaikan. Amin. Prinsip tabur tuai yang tidak bisa kita abaikan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin.
Nah, hari ini kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya mau mengajak saudara untuk mengerti bagaimana cara bersyukur. Karena selama ini saya juga salah, bertahun-tahun saya salah memahami tentang bagaimana bersyukur yang dikatakan dalam ayat ini. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terjemahan TBE dulu ya. Mana dia? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, terjemahan EPYH-nya mengatakan, mana EPYH-nya? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Jadi, karena itulah kehendak Allah. Jadi, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Dan melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak saudara bahwa Tuhan Yesus pun sebetulnya tidak perlu bersyukur karena dia Tuhan, tapi dia bersyukur. Dia mengucap syukur atas setiap apa yang dia doakan, atas setiap apa yang terjadi, yang dia berdoa dan dia meminta, bahkan dia mengucap syukur kepada Bapa. Ya, nah makanya dikatakan sebab itulah kehendak Allah bagi saudara karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Nah, kita suka salah dengan kalimat pertama, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur. Jadi saya itu Bapak Ibu juga dulu mengajarkan bahwa bersyukur itu seperti ini. Misalnya saya sakit, Tuhan saya bersyukur karena saya sakit. Terima kasih Tuhan atas penyakit ini. Seperti itu, betul kan? Ingat kan saudara? Saya mengajar seperti itu. Nah, saya tidak lagi mau seperti itu. Karena yang Tuhan ajarkan pada saat ini adalah kita tidak mengucap syukur atas sakit yang kita alami, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bukan mengucap syukur atas penyakit yang kita alami, tapi kita mengucap syukurnya kepada Tuhan. Ya, aku mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah Tuhan yang menyembuhkan aku, yang dikarenakan oleh bilur-bilurmu aku sudah memperoleh kesembuhan. Jadi bersyukurnya tidak mensyukuri penyakit, tidak mensyukuri kesusahan, tidak mensyukuri masalah keuangan yang kita alami, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal sudah menjadi bagian dalam hidup kekristenan kita, Bapak Ibu. Saat keadaan kita baik-baik saja, mengucap syukur pada Tuhan adalah hal yang mudah. Tetapi saat kita menghadapi masalah keuangan atau masalah kesehatan, masihkah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita dalam gereja ini masih, karena kita sudah tahu, kita sini orang-orang yang sudah cukup ini sepak terjang kita dalam dunia pelayanan juga luar biasa, ya. Mungkin tidak dalam dunia pelayanan, tapi pengalaman kita, pengertian kita tentang firman Tuhan juga bertumbuh luar biasa. Tetapi orang di luar sana banyak susah sekali untuk mengucap syukur dengan apa yang mereka alami. Saya punya teman-teman di tempat pekerjaan saya, mereka tidak mensyukuri dengan setiap apa-apa yang terjadi. Saya hanya mendengar keluhan-keluhan mereka, bahkan mereka sering mengutuki diri mereka sendiri. Ya, saya sering kali sampaikan juga pada saudara. Telinga saya nggak enak mendengar seperti itu. Ya, berulang-ulang saya dengar dia betul-betul mengutuki dirinya sendiri, mengucap hal-hal yang tidak baik. Ya, nah makanya saya katakan bahwa bagi orang-orang di luar sana, ketika mereka menghadapi masalah keuangan dan masalah kesehatan, masihkah mereka mengucap syukur kepada Tuhan? Saya rasa belum tentu. Nah, saya rasa kita jangan menjadi bagian ini. Oke? Nah, kita pasti menjadi orang yang mengucap syukur, tapi bagaimana caranya mengucap syukur itu yang harus kita pelajari. Nah, ada orang yang ketika sakit atau tertimpa musibah, Bapak Ibu, lalu berkata, "Terima kasih Tuhan, Kau berikan aku penyakit ini." Atau mengalami musibah, atau dia katakan, "Terima kasih Tuhan, aku mengalami musibah ini agar aku belajar rendah hati." Tidak ada orang yang sakit itu membuat dia semakin rendah hati. Saya pernah waktu sakit, ya Bapak Ibu, waktu saya kena serangan jantung, ya didiagnosa dokter kena serangan jantung, saya 4 hari di mana? Di rumah sakit, ya. Ibu Sasa yang urus saya, kasihan Ibu Sasa. Kenapa? Bukan karena waktu saya sakit itu, bukan saya menjadi rendah hati, saya makin kasar, marah-marah saya.
Ya kan? Itu menunjukkan bahwa penyakit itu bukan bikin kita rendah hati, malah bikin marah-marah. Ya kan? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya harapkan. Ya kan? Coba aja saudara lihat, apalagi kalau orang sakit di tempat tidur terbaring, ada keinginannya, tidak kita bisa memenuhi, mengerti apa yang dia inginkan, dia marah-marah. Betul nggak? Nggak ada rendah hati, marah-marah malah. Ya kan? Karena tidak tercapai keinginannya. Nah, jadi seperti itu. Dan banyak hal, itu hanya sekilas contoh-contoh yang saya bisa kasih kepada saudara. Ini bukan orang lain, saya sendiri yang mengalaminya. Dan bahkan menganggap Bapak Ibu menganggap ini adalah bentuk ucapan syukur dalam segala hal sesuai yang tadi firman Tuhan Tesalonika 5 ayat 18 tadi, yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara mensyukuri, terima kasih Tuhan karena Engkau berikan aku penyakit atau mengalami musibah ini agar aku rendah hati. Mereka berpikir bahwa ucapan syukur seperti itu adalah ucapan syukur yang alkitabiah. Dan saya mau katakan hari ini itu bukan ucapan syukur yang alkitabiah. Karena ketika kita mengucap syukur seperti itu, seolah-olah bahwa Tuhan yang terlibat atau menjadi dalang atas sakit penyakit atau musibah yang kita alami. Jadi orang-orang seperti tadi yang saya katakan Bapak Ibu, melihat penyakit itu atau masalah itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memakai itu untuk mendidik atau menghukum mereka. Saya kira saya tidak mau mengikuti Tuhan yang sedikit-sedikit saya salah lalu dihukum, dicambuk, dipukul, dikasih hukuman, dikasih penyakit lah, dikasih pendisiplinan yang hukuman lah maksud saya. Saya tidak mau. Dan saudara juga pasti tidak mau. Iya kan? Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul? Iya kan? Saudara pasti akan tertekan. Enggak usah Tuhan, manusia aja. Ya, saudara punya pimpinan yang akan selalu menekan saudara, selalu marah, selalu salah, ini gerak saudara sangat susah, pasti saudara akan merasa tertekan. Apalagi kalau Tuhan seperti itu, kita akan sangat-sangat tertekan. Betul atau tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara hidup orang yang masih berada di bawah hukum Taurat. Ketika mereka mengatakan bahwa penyakit atau masalah berasal dari Tuhan untuk mendidik atau menghukum kita. Itu adalah cara berpikir, konsep berpikir hukum Taurat. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus sang kasih karunia itu sendiri, mengucap syukur kepada Bapa, ya, adalah hal utama yang selalu dilakukan Yesus dan Ia ajarkan pada murid-muridnya. Mari kita melihat dalam cerita dalam Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Lukas 10. Nah, dalam perikop ini Bapak Ibu, ya, judulnya Yesus mengutus 70 murid. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Start dulu. Ya. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Oke. Dalam perikop itu diceritakan Yesus mengutus 70 orang murid pergi berdua-dua ke kota-kota untuk memberitakan Injil kasih karunia dan menyembuhkan orang sakit. Ya. Saudara bisa baca nanti ayat 1 dan seterusnya sampai ke ayat berapa ya? Ayat 12. Ya. Nah, kemudian setelah itu ayat 17 diceritakan ya, bagaimana ke-70 murid itu kembali menemui Yesus dengan bergembira. Karena apa? Karena pelayanan mereka yang mereka lakukan berhasil. Bahkan mereka pun dapat mengalahkan setan dalam nama Yesus. Ya, coba perhatikan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, ayat 19, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan
kamu. Nah, tapi Bapak Ibu perhatikan, mereka bersukacita, mereka bergembira di ayat 17. Karena apa? Karena mereka melakukan suatu pelayanan yang berhasil. Bahkan mereka mengalahkan setan dalam nama Yesus. Yang cukup anehnya Bapak Ibu, respon Tuhan Yesus di ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Katakan amin. Nah, mereka tuh sukacita gembira. Seharusnya wajar dong kita pelayanan berhasil kan, kayak hebat banget gitu kan, sakti, ya kan, sembuhin orang gitu kan, betul nggak? Ya, apa, beritakan Injil, orang-orang banyak bertobat, berhasil pelayanannya. Setan-setan pun pergi lari tunggang langgang, diusir semuanya. Lalu mereka sukacita karena mereka berhasil, sukacita karena mereka hebat, sukacita karena mereka bisa mengusir setan. Tapi tanggapan Yesus bahwa jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus menekankan bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jikalau engkau adalah orang yang terdaftar di sorga, namamu terdaftar di sorga, untuk mengalahkan roh-roh jahat itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Gitu loh. Itu sesuatu hal yang mutlak, pasti engkau terima. Karena engkau adalah orang yang percaya. Ketika engkau percaya Yesus Kristus, engkau lahir baru, namamu jelas terdaftar di sorga. Terdaftar di sorga. Betul? Dan karena engkau terdaftar di sorga, maka engkau pasti punya kuasa untuk mengusir roh jahat dan setan. Oke. Karena jika engkau bersukacita karena bisa mengusir roh jahat dan setan, orang-orang yang jual Yesus Kristus pun bisa mengusir roh jahat dan setan. Betul atau tidak? Iya kan? Orang-orang yang tidak percaya Yesus pun mereka bisa mengusir roh jahat. Datangi aja ke ahli-ahli apa gitu kan? Mereka bisa mengusir roh jahat dengan kuasa yang mereka punya. Ya kalau dalam istilah kita berganti kuasa aja, yang tadinya itu pergi, berarti masuk lagi penguasa yang lain yang ada dalam ahli ini, masuk dalam orang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi makanya Yesus Kristus menekankan jangan bersukacita karena roh itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Artinya saya pakai bahasa lain, jangan engkau bersyukur karena roh jahat pergi, tapi bersyukurlah karena engkau namamu terdaftar di sorga. Ya. Jadi jangan bersyukur karena apa yang terjadi, tapi bersyukurnya karena apa yang Tuhan lakukan. Jangan bersyukur karena terhadap sesuatu yang kau lakukan atau apa yang terjadi kepadamu, tapi bersyukurlah atas apa yang Tuhan lakukan dan sesuatu yang terjadi pada diri kita, karena Tuhan yang melakukannya. Amin. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, memberikan dasar utama kita untuk bersyukur dan bersukacita adalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu yang harus penting, yang harus saudara pahami. Terlebih lagi saat kita menyadari ketika nama kita terdaftar di sorga, itu sama sekali bukan karena kebaikan dan usaha kita. Betul? Melainkan karena karya penebusan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami, semuanya itu bukan karena usaha kita, tapi karena karya Yesus, karena penebusan di kayu salib. Nah, sama seperti Bapak Ibu, bukan karena kehebatan para murid mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit yang membuat nama mereka terdaftar di sorga, ya, maka bukan pelayanan atau perbuatan kita lah yang hebat, tetapi kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita sebagai kebenaran Bapa dalam Yesus, sehingga kuasanya ada dalam diri kita. Katakan amin. Yang memampukan kita hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup. Jadi ini yang harus kita pahami, bukan karena pelayanan, bukan karena perbuatan, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mengatakan hanya oleh karena kasih karunia yang menjadikan kita kebenaran Bapa dalam Yesus, sehingga kuasa Tuhan ada dalam diri kita dan memampukan kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Amin. Nah, kemudian berikutnya saya mengajak saudara untuk memahami bahwa mengucap syukur ternyata adalah sebagai tombol on, tombol yang menghidupkan. Ada on off. Ya, ketika kita mencet on, maka hidup, running, jalan semuanya, bekerja semuanya seperti ini. Dihidupin Ipur pagi-pagi, datang duluan, mengonkan semuanya, ya nggak Pur ya? Sana juga di on semuanya, hidup. Nah, ketika on, bisa bekerja semuanya, musik bisa bekerja, suara El bisa kedengaran indah sekali, bagus sekali suaranya jadi El tadi. Haleluya, amin, ya kan?
Suara saya juga cempreng-cempreng, serak-serak gitu. Kedengaran juga. Karena di-on-kan. Nah, jadi ucapan syukur adalah tombol on untuk berkat, untuk mujizat, dan untuk terobosan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kita tuh tidak sadar. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan, itu terjadi karena kita berucap syukur. Saya mau ngajak hari ini saudara untuk terus ucap syukur yuk. Ucap syukur. Kalau saudara punya bergumul, Tuhan aku bergumul, Tuhan aku bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi aku percaya bahwa karena aku mengucap syukur padamu, aku percaya akan kuasamu, pasti engkau menolong apa yang sedang aku butuhkan ini. Ya, kayak Dedi sama Penli, ucap syukur dengan Tuhan. Terhadap karena apa? Mengucap syukur, istri mereka kan lagi diupayakan untuk pindah. Ucap syukurnya kepada Tuhan, terima kasih, ucap syukur karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Dan aku ucap syukur Tuhan, istriku pasti Engkau tolong untuk pindah ke tempat ini. Gitu doanya. Bukan Tuhan, terima kasih aku bersyukur istriku bekerja di mana? Tumabemban misalnya. Istriku bekerja di mana? Tadi Seruyan, gitu kan? Bukan itunya, bukan mengucap syukur karena mereka bekerja di sana. Maksudnya apa yang terjadinya, tapi mengucap syukurlah bahwa Tuhan terima kasih, aku percaya bahwa Engkau pasti menolong mereka untuk bisa pindah ke Kota Kasongan atau ke tempat terdekat yang lebih mudah untuk dapat dijangkau. Katakan amin. Nah, jadi apa saja kalau saudara punya masalah dalam sakit tubuhmu atau apa, ucap syukur. Ya terima kasih Tuhan, ucap syukur, aku pasti sembuh. Saya mengalami tangan saya ini sakit sudah 7 bulan Bapak Ibu. Pergelangan tangan saya ini sudah berjuta, mungkin lebih 10 juta habis uang ini untuk menyembuhkan nih Bapak Ibu. Ya, lebih kayaknya 10 juta. Ya. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, aku percaya sekalipun sampai hari ini rasanya belum sembuh sempurna, masih ada rasa sakit, aku percaya tiba waktunya dia pasti sembuh total. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya bahwa aku pasti sembuh. Tanganku ini pasti sembuh, sehat. Tangan kanan ini Bapak Ibu kekuatannya tidak seperti sebelumnya untuk ngangkat-ngangkat, tapi kadang saya paksa juga. Karena saya pikir mungkin karena harus saya paksa untuk supaya mungkin harus bekerja. Saya nggak tahu. Katanya sih otot tendonnya atau apa di sini, ya. Berbagai macam asumsi, ya. Nggak tahu, ada juga apa tuh yang masalah tulang itu. Apa pokoknya. Saya pernah sampai minum Anlin saya 1 kotak. Minum Anlin, mungkin karena tulang. Ya, tapi it's okay. Saya sudah melakukan semua apa yang saya bisa lakukan. Tapi saya mengucap syukur Tuhan, aku pasti sembuh. Kalian juga pasti sembuh. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, 3,5 tahun, Tuhan Yesus pun seringkali menghadapi masalah-masalah yang dibatasi oleh keadaan manusiawinya. Oke? Bapak Ibu, 3,5 tahun Tuhan Yesus berjalan dari Galilea ke Yerusalem, balik lagi, bolak-balik. Dan Tuhan Yesus menghadapi banyak masalah-masalah yang dihadapinya. Bukan masalahnya dia, masalah-masalah orang yang datang kepadanya. Betul? Ya juga masalahnya dia, karena dia orang nggak suka dengan dia kan, orang ingin bunuh dia kan, masalah juga kan bagi dia. Seperti itu. Dan kalau kita lihat beberapa cerita Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus dan dia mengucap syukur pada Bapa atas apa yang terjadi. Coba kita lihat. Ketika dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Dan Yesus mengucap syukur pada Bapa adalah hal yang selalu Yesus lakukan sebelum melakukan mujizat. Jadi setiap kali mujizat itu terjadi, didahului oleh Yesus Kristus yang mengucap syukur kepada Bapa. Mengucap syukur, peristiwanya terjadi. Supaya mujizat terjadi, supaya berkat terjadi, supaya terobosan terjadi, Yesus Kristus tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Bapa. Ya, saat Yesus memberi makan 5.000 orang,
dengan 5 roti 2 ikan. Ya, mujizat ini merupakan satu-satunya mujizat yang tercatat dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan setelah selesai mengajar, ya, Tuhan Yesus dihadapkan dengan 5.000 orang pengikutnya yang membutuhkan makanan. Tidak ada persiapan, tidak ada catering, belum ada MBG. MBG ya? Belum ada yang bisa kasih makan mereka. Betul? Nah, sementara 5.000 orang ini mereka membutuhkan makanan. Dan makanan tidak tersedia. Yang tersedia hanyalah bekal siang seorang anak kecil yang bernama, tadi pagi saya katakan bernama siapa? Boy. Bernama Boy. Ya, anak kecil ini bernama Boy karena ada roti Boy. Jadi dia membawa 5 roti dan 2 ikan, 5 ketur roti dan 2 ikan. Oke, nanti boleh tanya Tuhan, siapa nama anak kecil itu? Atau saudara bisa ketemu dia. Oh, kamu ternyata. Namamu siapa? Dia bilang, Boy Om. Boy Om, emang kamu lebih tua dari dia? Yuk kita lihat ayatnya dalam Matius 14 ayat 19. Dalam terjemahan BIMK langsung. Matius 14 ayat 19. Nah, kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Lalu perhatikan, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Oke, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membelah-belah roti itu, memecah-mecahkan roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Nah, perhatikan, dia tidak mengucap syukur atas kejadian kekurangan tidak ada makanan, tetapi dia mengucap syukur kepada Allah, kepada Allahnya dulu. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, aku percaya Engkau memberkati aku dan memberkati umatmu, dan makanan itu pun dibagikan dan memberi makan begitu banyak orang. Amin. Melihat fakta hanya 5 roti 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Yesus sebetulnya, kalau manusia kita, kalau kita pikir seperti itu, seharusnya Tuhan Yesus mengeluh dong. Kalau kita, waduh, 5.000 orang, cukup, gimana ini? Ingat juga cerita mujizat air menjadi air anggur di Kana. Ya kan? Itu bikin panik Bapak Ibu. Sesuatu yang kurang itu bikin panik, apalagi dalam pesta. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak mengeluh. Dia tidak panik karena dia tahu bahwa dia punya kuasa. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak langsung memecahkan roti itu. Dia tahu bahwa dia punya kuasa. Sekalipun dia punya kuasa, tetapi perhatikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak langsung memecahkan roti itu, ya, karena yakin dia mampu membuat mujizat, ya, karena dia punya kuasa. Dia tidak langsung memecahkannya. Seharusnya dia bisa saja langsung memecahkannya, karena apa? Karena dia mampu membuat mujizat. Iya dong. Dia pasti yakin, dia pasti bisa membuat mujizat. Tetapi satu hal yang saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang diajarkan Yesus Kristus adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Karena itulah kehendak Allah. Betul? Sehingga Tuhan Yesus, dia mengajar kita, dia menengadah ke langit untuk mengucap syukur terlebih dulu kepada Bapaknya, baru mujizat terjadi. Paham ya? Saya mau tegaskan lagi, Tuhan Yesus tidak perlu mengucap syukur seharusnya. Dia tidak perlu meminta kepada Bapa. Dia tidak perlu mengucap syukur kepada Bapa. Karena dia punya kuasa, karena dia juga Tuhan. Tinggal pecah-pecahin aja, kasih aja nih, bagi kepada orang-orang. Pasti juga mujizat terjadi. Amin? Betul? Tetapi kenapa dia tetap mengucap syukur? Karena dia mau mengajar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidakkah engkau menyadari bahwa mengucap syukur itu adalah bentuk pengakuan kita terhadap kedaulatan Tuhan. Saya ulang lagi, mengucap syukur adalah bentuk pengakuan kita terhadap kedaulatan Tuhan. Kita mengaku bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa,
dengan setiap apa yang kita alami, Dia sangat-sangat berdaulat untuk menolong kita. Amin. Nah, dalam kisah lain Bapak Ibu, sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus pun mengucap syukur. Ini cerita yang kedua. Cerita yang pertama tadi murid-murid yang bersuka cita karena mengusir setan. Cerita kedua tentang 5 roti 2 ikan. Cerita ketiga, ya, dalam kisah lain, sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus pun mengucap syukur. Kita langsung lihat ayatnya. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah. Perhatikan, lalu Yesus apa? Menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Perhatikan, cara mengucap syukurnya itu loh. Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Seharusnya Yesus juga bisa lakukan. Lazarus, keluarlah. Gak usah aja mengucap syukur kepada Bapa. Dia langsung perintahkan, Lazarus, keluar. Betul? Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Nah, ini dia. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, saya mau ajak saudara juga untuk menyadari, memahami bahwa seperti Yesus berdoa seperti ini, demikian juga apa yang terjadi pada diri kita juga seperti ini. Maksud saya begini, maksud saya seperti ini. Ayat yang ke-42 ini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu juga seharusnya menjadi doa kita. Keyakinan kita, kesadaran diri kita. Aku tahu Tuhan, engkau selalu mendengarkan aku. Apa yang jadi pergumulan kita hari ini? Pastikan dirimu, yakinkan dirimu bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan doamu. Tuhan mendengarkan ucapan syukurmu. Naikkan kepadanya. Amin. Sekali lagi, perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan cara bersyukur yang benar. Yesus bukan bersyukur untuk kematian Lazarus, melainkan bersyukur untuk kebaikan Bapa yang selalu mendengarkannya. Jadi dia tidak bersyukur untuk kematian Lazarus. Jadi kita tidak bersyukur untuk kematian yang dialami, kita tidak bersyukur untuk kekurangan yang dialami, kita tidak bersyukur untuk penyakit yang kita alami, kita tidak bersyukur untuk kesusahan yang kita alami, tapi kita bersyukur kepada Bapa karena Bapa baik dan pasti menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita alami itu. Amin. Nah ini Bapak Ibu, perspektif ini yang mari kita mau belajar bersama-sama. Ini butuh proses waktu. Saya juga harus belajar juga untuk selalu mengubah cara bersyukur saya. Kalau saya berdoa, saya harus ingat-ingat akan pengajaran ini dan mengubah cara bersyukur saya untuk tidak lagi mengucap syukur akan apa yang saya alami, akan atas penyakit yang mungkin yang saya alami atau apa saja. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian, amin, amin. Ya, bersyukur pada Bapa adalah ciri kasih Yesus. Bahkan dalam tubuh kemuliaannya setelah Yesus bangkit sebelum Yesus naik ke surga. Ini hal yang keempat, ya, keempat atau kelima ini? Keempat ya. Ya. Yesus naik ke surga dalam perjalanan ke Emmaus, di mana awalnya kedua murid yang berjalan bersamanya tidak mengenalnya. Tapi saat mereka melihat Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, seketika itu mata mereka terbuka. Ya, seketika itu mata mereka terbuka. Ayatnya di mana? Lukas 24 ayat 30 sampai 31. BIMK. Pada waktu duduk makan bersama mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Kemudian sadarlah mereka bahwa itu Yesus, tetapi ia lenyap dari pemandangan mereka. Saudara perhatikan, yang keempat, tentang perjalanan Yesus berjalan ke Emmaus dengan dua orang murid yang tidak mengenal dia. Kenapa mereka tidak mengenal dia? Karena Yesus pakai tubuh kemuliaan. Mereka tidak kenal Yesus. Karena Yesus pakai tubuh kemuliaan. Tetapi ketika Yesus mengucap syukur, jadi ucapan syukur itu menyadarkan mereka. Halo Bapak Ibu. Jadi seperti Yesus mengucap syukur, kita yang hidup di bawah kasih karunia ini, under grace ini, ya, adalah juga menjadi orang yang mengucap syukur dengan cara apa yang Yesus lakukan. Bagaimana cara Yesus mengucap syukur kepada yang diajarkan adalah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada dirinya. Sama kita juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada diri kita.
untuk karya salibnya yang telah selesai bagi kita. Amin. Jadi saudara bisa perhatikan, ucapan syukur yang kita bisa lakukan adalah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan pada diri kita. Yang kelima, saudara perhatikan bagaimana teladan Yesus mengucap syukur. Ketika dia berkumpul di suatu malam sebelum dia disalibkan, yang terkenal dengan The Last Supper, perjamuan terakhir. Sebelum dia memakan roti dan anggur itu, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya. Ya, Bapak Ibu, dia mengangkat tubuh ini, roti ini, inilah tubuhku. Dan lalu dia mengucap syukur atasnya, firman Tuhan mengatakan. Dan ketika dia mengangkat cawan itu, inilah darahku, dan dia mengucap syukur atasnya. Dan dia membagi-bagikannya kepada mereka. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika perjamuan kudus dilakukan? Banyak mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, dan itu kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Saya melihat, Bapak Ibu, perjamuan kudus itu menghidupkan. Saya lihat itu. Saya sangat beriman pada malam itu. Pada malam kami terpuruk, pada malam kami menangis, pada malam kami berseru. Ini sudah sering kali saya saksikan pada saudara. Ya, kami mengucap syukur dalam keterbatasan kami saat itu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menangis kepada Tuhan. Saya mengingat kuasa perjamuan kudus. Dan kami mengambil perjamuan kudus yang tadinya hampir mati, hanya 50% mati, menjadi hidup kembali normal seperti sedia kala. Sudah tahu ceritanya? Amin. Ah, itu dia manusianya yang paling ujung sana. Waktu dokter katakan ini dibuang saja, dikuret saja. Ingat Jeb, dokter sudah menyuruh kamu untuk dibuang saja. Karena sudah bleeding, pendarahan, sudah kempes janin itu. Kata dokter, untung dokternya bilang 50-50, 50%, hanya 50% kesempatan hidupnya. Tinggal 50%. Saya percaya 50% ini membawa kesembuhan, membawa kehidupan. Kami pulang. Saya betul-betul punya iman dari dulu, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa perjamuan kudus itu menghidupkan, membawa hidup. Saya percaya bahwa dalam darah itu ada hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 11 kalau nggak salah, Imamat 11 atau ayat 14 kan kalau nggak salah itu, bahwa di dalam darah ada nyawa. Berarti kalau saya minum darah Yesus, ada nyawa, ada kehidupan. Dan ketika kami mengambil perjamuan dalam keadaan yang menangis, sambil menangis, berseru, bersyukur pada Tuhan. Dan kami mengambil itu dan kehidupan itu terjadi. Amin. Oke, Pak. Kalau ada kayaknya itu pesan WA itu ada di BBM mungkin dulu ya. Zaman itu zaman BlackBerry. 2008 sudah ada BBM nggak? BBM nggak? 2008 ada ya? 2008 ya? 2007 ya? 2007. Sudah ada BB. Hah? Sudah ada BB 2007? Kayaknya ada ya, sudah ya. Atau Black Center, BC. Pakai BBM rasanya saya dulu ya, kirim-kirim untuk dukungan doa-doa gitu. Amin ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mengucap syukur betul-betul powerful. Amin. Jadi ucapan syukur untuk kebaikan, ucapkanlah syukur untuk kebaikan Tuhan atas segala karya salibnya yang telah selesai bagi diri kita. Jadi Bapak Ibu begini, saat kita merasakan gejala penyakit dalam tubuh kita, ucapkan syukur dengan kesadaran akan kesehatan yang kita terima di bawah kasih karunia Tuhan. Ucapkan syukur akan kesehatan yang kita terima di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bisa berdoa seperti ini, Bapa, aku mengucap syukur. Nanti saya ajak kita berdoa bersama-sama. Aku mengucap syukur karena semua penyakit telah kau tebus di kayu salib. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Amin. Dengan perjamuan kudus ini, aku percaya aku sudah sembuh. Amin. Bapak Ibu. Nah, saat kita melihat keadaan ekonomi kita saat ini pun, ya, keadaan ekonomi, BBM naik, dolar naik, kemudian ada masalah-masalah, kasus-kasus korupsi, kemudian ada dapur-dapur MBG yang ditutup,
orang yang marah-marah. Kemudian juga demo terjadi di Jakarta. Banyak masalah yang terjadi hari ini. Saya tahu bahwa masalah-masalah yang seperti ini itu ini bukan yang pertama kali. Tapi ini yang kesekian-sekian kalinya. Bahkan yang lebih heboh dari ini pun sudah pernah terjadi. Nah, apa yang saya mau ajak kita lakukan Bapak Ibu? Kita juga belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa. Amin. Kita katakan, aku berterima kasih kepada Bapa. Aku ada dalam dunia tapi bukan berasal dari dunia ini. Betul Bapak Ibu? Keadaan perekonomian dunia tidak akan berpengaruh pada keuangan kami, pada pekerjaan kami, pada bisnis kami. Engkau telah menyediakan Tuhan persediaan bagiku. Aku tidak akan takut dan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin. Jadi kita ucap syukur dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak lagi mengeluh, tidak lagi bersungut-sungut. Karena sering kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa di luar sana jutaan orang menginginkan apa yang kita alami hari ini. Amin. Banyak orang menginginkan apa yang kita punya hari ini. Kita menginginkan punya orang. Orang menginginkan punya kita. Kita punya sepeda, orang yang berjalan menginginkan sepeda kita. Ya. Orang punya motor, kita yang naik sepeda ingin punya motor. Orang punya mobil, orang yang punya sepeda motor ingin juga punya mobil. Sudah punya mobil, lihat ada lewat mobil apa? BYD gitu. Pengen juga mobil listrik itu. Ya kan? Keren-keren. Ya, kayaknya mobil itu sama saja Bapak Ibu. Sama saja kayaknya. Tapi kalau saudara duduk menikmati nyetir di dalamnya mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin berbeda. Tapi yang pasti fungsinya pasti sampai. Dari Jalan Merbabu 1 sampai ke Strawberry 2 pasti sampai. Ya, apapun mobilnya. Ya. Kayaknya di tempat ini yang paling banyak punya mobil saya. Maksudnya berganti-ganti mobil gitu. Dari pertama Carry, Esteem, R3, ya, kemudian sekarang Stargazer, ya. Nah itu, yang mobil kita lah maksudnya. Kalau mobil Carry sama pickup ini kan mobil gereja. Ya. Nah, 4 berganti-ganti. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Epa, ternyata Bu Epa lebih banyak dari saya. Dia lebih sering ganti mobil dari kami. Ya Bapak Ibu, amin. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita alami hari ini, maksudnya keadaan kita hari ini banyak diinginkan oleh orang lain. Kesehatan kita diinginkan oleh orang yang sakit. Betul Bapak Ibu? Bahkan penglihatan kita, pendengaran kita yang bisa mendengar, kita yang bisa melihat ini diinginkan oleh orang yang tuli dan buta. Keadaan keluarga kita ini Bapak Ibu juga diinginkan oleh orang-orang di luar sana, melihat keadaan keluarga kita, pekerjaan kita, anak kita yang kita miliki ini. Jadi jangan mengeluh apapun pekerjaanmu hari ini. Ya, saya bekerja hari ini sebagai staf dalam kantor. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya. Saya tidak akan mengeluh karena banyak orang yang menginginkan kedudukan saya hari ini. Pengen itu yang P3K itu mengambil posisi saya. Mau kan Diki? Mau nggak? Ya maksudnya mau ya kan, dari P3K jadi PNS sama saya kan, langsung golongan 4. Mau kan? Mau, makanya mau, banyak orang menginginkannya. Ya langsung jadi pembina ya kan, dengan gaji yang saya terima hari ini ya kan. Mau kan? Mau, makanya. Jadi oleh sebab itu mengucap syukurlah. Kamu juga mengucap syukur Diki, karena banyak orang-orang di sana pekerjaanmu sekarang jadi sopir, menyopir, ya, mengurus semuanya. Hajat hidup orang banyak. mengurus semua hidup kita di kabupaten ini. Betul Diki? Mengucap syukur karena banyak orang menginginkan posisimu itu. Betul nggak Diki? Ya kan? Jadi ucap syukur aja, nggak apa-apa. Setiap hari bangun pagi. Ya, orang yang paling bangun pagi di rumah adalah Diki. Dia sudah pagi bangun jam 4, setengah 5, jam 5. Ya suka-sukanya dia lah pokoknya. Walaupun alarm sudah bunyi 1 jam nggak bangun-bangun juga. Iya kan? Ya tergantung tubuhnya fitnya ya. Seperti itu. Amin. Ya.
Mengucap syukur Diki. Amin ya, Diki. Karena banyak orang yang menginginkan posisimu, jabatanmu hari ini. Amin. Nah, kemudian yang tutup, saya tutup dengan yang terakhir ini. Selalu mempunyai cara pandang yang baik tentang Tuhan, atau bahasa Inggrisnya itu good opinion. Ya, milikilah good opinion tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian seperti tadi saya katakan di awal, milikilah kesadaran, pengertian, pemahaman apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidupmu. Dan yang kedua, milikilah kesadaran, pengertian bahwa apa identitasmu di dalam Tuhan. Jadi saudara harus hidup dengan cara berpikir seperti ini, memiliki cara pandang yang baik tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidupmu. Amin. Tuhan Yesus berkati.